Damas. I swear dia suka banget sama laut. Dia waktu itu dia kan masih belum bisa diving kan, because he's like so little. Dia beda 10 tahun sama aku, dia masih 7 tahun dan dia masih bodoh gitu kan, nggak bisa diving. Ya dia snorkeling dan dia seneng banget. Jadi tuh pas tadi di bawah itu tuh rasanya coba dia ikut gitu yang kayak Semua aku anggap sebagai teman dekat aja. Mana ya, aku sekarang lagi single. Malam hingga malamku hanya ada kamu yang tak pernah hilang dari pikiran. Di antara teman-temannya, Daus termasuk pria yang mampu menutupi semua problematika dalam hidupnya. Tak peduli betapa sakit dan tersiksanya ia akibat gugatan cerai yang ia layangkan, Daus tetap berusaha untuk tampil ceria meskipun menyimpan luka dan air mata. Lantas, apakah dengan cara tertawa seperti ini, Daus bisa lari sejenak dari persoalan rumah tangga yang menghimpitnya? Dan ini yang luar biasa buat Daus sih sebenarnya, buat kita-kita ini, dimanapun tempatnya, situasinya kayak gimana, dia selalu ceria. Bener ya? Betul, ketawa. Ikan nih. Debt collector datangnya ketawa nih. Soalnya Dia datang bertiga. Nggak takut dong. Ya. Bayar cumi. udah gitu, listriknya token dia udah bunyi, nit, dia cuek ketawa-tawa. Gua gak bisa bayar. Daus pasti orang yang terima. Ya kan, semuanya dihadapi dengan tawa. Daus ini sungguh alhamdulillah nih, Allah yang sangat luar biasa ya. Ya, itu juga kan. Daus sempurna sebagai manusia, benar-benar kalau kita luar biasa bilang karena emang dia ada masalah, ada segala macam, tertawa selalu. Amin. Buat Daud ya kan, kita sebagai teman, apalagi sekarang lagi ada sedikit Masalah. kerikil ya. Kerikil. Yang mudah-mudahan doa kita tuh Daus tabah. Daus sabar, Daus nggak panik walaupun seperti apa praharanya, badainya seperti apa, mudah-mudahan bisa melewati ya kan. Ini ujian. Badai Allah tidak akan pasti menguji seseorang apabila dia tidak mampu, Iya. ya kan, menjalaninya. Kalau Daus mampu, insya Allah. Hanya ya tentunya panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, Amin. punya pengganti. Amin. Jangan lupakan masa lalu. Itu adalah Biar masa lalu. Lupa kubring. gubrak gubrik. Panggung rubuh itu. Gubrak gubrik gimana? Pesona Ariel Putri Tari alias Ariel Tatum memang tak bisa dipungkiri telah menyihir sejumlah kaum Adam terkagum-kagum padanya. Sebut saja Al Ghazali dan Verrell Bramasta. Bahkan kabarnya dua cowok ini sempat menaruh hati pada sosok Ariel Tatum. Tapi sayangnya, di tengah perebutan siapa yang kelak akan menjadi pangeran pujaannya, baik Al dan Verrell justru tengah digilai oleh para fansnya yang kebanyakan adalah para wanita. Dan merasa tersaingi atau takut jika Al dan Verrell pindah ke lain hati, rupanya membuat Ariel Tatum gundah gulana alias galau. Lantas, apakah kepergiannya ke Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk pelepasan bagi hati Ariel Tatum yang tengah galau? Maka inilah liburan Ariel Tatum ke kawasan Indonesia bagian timur tanpa adanya sosok Al di sampingnya. Al is one of my best friend too gitu. Ya kita saat ini sih saling support aja karena dua-duanya dia juga habis ulangan, aku juga mau ulangan dan kayak we're young, kita nggak perlu kayak aku sama dia kita satu pemikiran gitu. Kita masih muda dan kita nggak punya waktu buat dihabisin buat pacaran tinggi gitu. Kita masih punya banyak banget hal yang harus dilakuin, yang dia orangnya dewasa gitu loh. Apapun itulah yang orang bilang anaknya gini lah gitu lah, mereka kan nggak pernah tahu orangnya gitu. Kayak aku kenal orangnya dan he's a nice welcome person yang sangat dewasa, yang sangat jauh di atas rata-rata umur dia gitu. Aku sama Al kebanyakan ribut kok, tenang aja, kita nggak unyu-unyuan.
Keberadaan Ariel di Wakatobi ini sepertinya bisa sedikit menghapus bayangan Al untuk sementara waktu. Lihat saja ketika Ariel bisa mencoba menjajal masak nasi bambu khas Wakatobi. Ia begitu larut dan tak terlihat jika hatinya tengah galau. Bahkan kedekatan wanita kelahiran Jakarta 8 November 17 tahun silam dengan putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini sejatinya tak sembarang gosip murahan. Pasalnya, sejumlah foto Ariel dengan Al yang beredar di jejaring sosial adalah satu bukti jika keduanya memiliki kedekatan yang cukup serius. Lalu benarkah jika Al juga sudah cukup familiar di tengah keluarga Ariel? Dan benarkah jika sesungguhnya antara Al dan Ariel hanya sebatas teman tapi mesra? Kayak singkatan ya? Nyokap tahu kok, mama tahu semua teman-teman aku. Orang bilang, teman nggak milih-milih, kalau aku teman milih-milih. Karena kalau menurut aku sama kayak kayak lo nggak akan pernah bisa positif kalau orang-orang di sekitar lo itu nggak positif gitu loh menurut aku. Jadi ya, aku deket-deket sama orang yang bring out the positive in me, yang bisa bikin aku jadi orang yang lebih baik secara emotionally gitu ya. Jadi, I don't really have time buat orang-orang yang suka bullshit gitu. Jadi aku orangnya bukan bullshit, jadi ya I hang out with real people. Jadi kalau misalnya aku deket sama orang, berarti aku nyaman sama orang-orang itu gitu. Tapi alhamdulillah aku punya banyak sahabat-sahabat dan teman dekat yang kayak, apa ya, justru malah lebih dari pacar ya. Kayak mereka bisa ngisi kekosongan tanpa membuat kekhawatiran. Ya keren banget ya kata gue. Kalau pacaran itu pasti ada aja gitu. Ada aja A, I, U, E, O-nya. Kalau misalnya temen ya friends are friends gitu. Mereka nggak akan pernah bikin lo pusing gitu. Kalau Ariel ya kayak teman aja, teman sahabat. Di balik semua pesona yang banyak membuat kaum Adam kesengsem berat ini, Ariel memiliki sebuah ketakutan pada air yang memiliki tingkat kedalaman tinggi. Bahkan ketakutan Ariel pada air ini berawal sejak usianya 10 tahun saat ia menjalani syuting di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, dan tanpa disangka ia menyaksikan seorang yang tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia. Namun, di tengah liburannya ke Wakatobi beberapa waktu lalu, Ariel berhasil mengalahkan semua rasa takutnya itu. Bahkan Wakatobi menjadi saksi ketika tubuh Ariel harus menanggung beban tabung oksigen seberat 16 kg dan untuk kali pertamanya, ia menyeburkan dirinya ke dasar lautan yang biru dengan hamparan terumbu karangnya yang indah. Hai pemirsa, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sekarang kita udah sampai di salah satu spot untuk diving. Spot ini namanya spot Sombu. Takut juga sih, jadi pertama-pertama kan masih cetek tuh, masih sekitar sedada lah, masih santai, jalan. Begitu lihat udah ada yang dalam, aku langsung naik, aku nggak berani gitu, langsung berdiri. Gak bisa aku ngomong sama asisten aku kan, gak bisa gue kayak demi Allah, gue gak bisa. Karena aku sempat punya trauma juga waktu aku kecil, aku gak bisa ngeliat jangankan laut, kolam renang yang udah lebih dari 2 meter aja tuh aku udah parno sendiri gitu kan. Alhamdulillah lah, ternyata keindahan itu bisa mengalihkan rasa takutku. Pantai Patuno memang telah berhasil menaklukkan ketakutan Ariel akan kedalaman air. 7 tahun terperangkap dalam rasa takut tentunya bukan sebuah hal yang mudah bagi Ariel Tatum. Namun mengapa walau takut dan trauma berkepanjangan pada air, Ariel Tatum justru kerap dininabobokan oleh suasana pantai? Dan apa yang membuat Ariel Tatum ingin kembali lagi menjelajahi indahnya bawah laut Wakatobi bersama seorang lelaki pujaannya? Benarkah jika pria itu adalah Al Ghazali, sosok yang belakangan santer disebut-sebut sebagai kekasihnya? Ada satu cowok yang pengen banget aku kasih lihat. Aku pengen banget ngajak tadi pas aku diving itu, yang ada 2 tahun, cuma satu cowok itu. Adik aku namanya Damas. I swear, dia suka banget sama laut. Dia waktu itu aku ajak, dia kan masih belum bisa diving kan, because
he's like so little, dia beda 10 tahun sama aku, dia masih 7 tahun dan dia masih bodoh gitu kan, nggak bisa diving. Ya dia snorkeling dan dia seneng banget. Jadi tuh pas tadi di bawah itu tuh rasanya coba dia ikut gitu yang kayak Semua aku anggap sebagai teman dekat aja. Gimana ya, aku sekarang lagi single.